Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, ataupun malam kepada teman-teman semuanya. Semoga hari ini hari yang berbahagia dan penuh berkah untuk kita semuanya. Teman-teman, mohon maaf, ini Bu Nova baru bisa menyampaikan sedikit materi terkait dengan anatomi pada sistem reproduksi manusia. Nanti teman-teman bisa sambil baca ya untuk referensi yang lain, tapi ini pokok-pokoknya saja atau intinya saja ya. Nah, ini hanya untuk memberikan semangat untuk kita bahwa ketika dunia itu mengatakan atau berkata menyerah, masih ada harapan untuk kita untuk lebih berusaha lagi ya. Jadi jangan pernah putus asa. Nah, teman-teman, kita akan berbicara terkait dengan sistem reproduksi. Setiap makhluk itu tuh selalu bereproduksi tentunya ya. Nah, kalau kita tanya why atau mengapa, tentu Bu Nova yakin teman-teman sudah tahu jawabannya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Artinya adalah untuk berkembang biak ya. Nah, dalam hal ini kita akan mengenal reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita mau berbicara suatu proses reproduksi, itu ada yang namanya maturasi seksual, ya. Kemudian bagaimana pembentukan gamet, proses fertilisasi, atau pembuahan, kehamilan, dan proses laktasi. Nah, pertama kali yang akan kita bicarakan adalah pada saat ibu mengandung, kenapa janinnya itu berkembang menjadi laki-laki dan berkembang menjadi perempuan? Inilah prosesnya. Akan terbagi dari proses determinasi, diferensiasi, perkembangan, dan proses degenerasi. Ya, kita akan lihat slide berikutnya. Teman-teman, pada saat janin itu akan, mungkin selama ini teman-teman sudah memahami atau pernah mendapatkan di kuliah sebelumnya atau mata pelajaran dulu saat teman-teman SMA bahwa kromosom dominan laki-laki itu adalah kromosom XY dan kromosom dominan dari perempuan adalah XX. Nah, pada saat ibu hamil kemudian janinnya itu dominan XY, nah kromosom XY ini akan berpengaruh terhadap proses diferensiasi, proses determinan dari pembentukan jenis kelamin. Jadi, kalau kromosom XY-nya itu yang dominan, maka perkembangan gonad primordialnya ini menuju ke arah perkembangan testis. Artinya adalah di sini proses pembedanya itu adalah yang akan degenerasi atau akan menyusut itu adalah sistem Mulleriannya ya. Lah, kalau sistem Mulleriannya itu terbuang atau tidak berkembang, maka sistem Wolffiannya lah yang akan berkembang. Nanti akan kebalikan dengan yang perempuan. Kalau perempuan itu Mulleriannya yang berkembang, sehingga kalau sistem Mullerian berkembang itu akan berkembang menjadi tuba falopi, uterus, ada vagina ya. Tapi kalau sistem Wolffiannya itu adalah akan berkembang itu karena ada hormon androgen. Jadi kalau laki-laki itu lebih dominannya kan hormon androgen, ada testosteron. Jadi testosteron itu masuk ke dalam hormon androgen ya. Nah, begitu kromosom XY tadi itu ini akan mengakibatkan tersekresinya atau keluarnya hormon androgen secara berlebihan sehingga akan mengakibatkan sistem Wolffian berkembang sehingga menuju ke arah perkembangan testis ya, ada prostat, ada seminal vesikalis, ada vas deferens dan lain sebagainya. Namun kalau untuk perempuan, maka begitu ada kromosom XX yang dominan, nah Mulleriannya nih yang akan berkembang ya, sehingga menjadi uterus dan organ-organ reproduksi perempuan, sedangkan sistem Wolffiannya ini dia akan menyusut ya. Ini kebalikan dari
laki-laki tadi. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah suatu gambaran bahwa pada janin sebelum terjadi undiferensiasi itu seperti ini, ya, jadi satu. Nah, nanti tergantung, anggaplah yang biru ini adalah sistem Wolffian, yang merah ini adalah sistem Mullerian. Wolffian ini nanti akan berkembang menjadi organ-organ reproduksi laki-laki, dan Mulleriannya kalau berkembang akan menjadi sistem reproduksi perempuan. Ya, dipengaruhi oleh apa? Oleh kromosom tadi, ya, gitu. Nah, sebetulnya organ yang kita itu sebetulnya sama, hampir sama ya organnya. Testisnya laki-laki itu adalah labia majoranya kita, ya. Kemudian penisnya laki-laki adalah klitorisnya perempuan. Makanya klitoris perempuan itu kan dia kecil ya. Jadi kalau dulu zamannya saat undiferensiasi ini adalah dia itu berkembang sistem Wolffiannya, dia akan bertambah besar, bertambah panjang, akan mengakibatkan tumbuh menjadi penis. Tapi kalau misalnya itu dia sistem Mulleriannya itu dia yang berkembang, maka penis tadi itu tidak berkembang sehingga dia akan menyusut seperti yang perempuan yang disebut dengan klitoris, ya. Nah, ini adalah proses pendiferensiasian laki-laki dan perempuan. Jadi ini masih sebagian, jadi belum full. Nah, kalau kita lihat masih sebagian, kan sama bentuknya antara laki-laki dengan perempuan, ya, karena ini belum berkembang, belum ada kromosom yang dominan, ya. Gitu. Nah, bagaimana sistem alat reproduksi pada laki-laki? Ini mohon untuk teman-teman untuk bisa memahami dan menghafalkan bahwa yang namanya alat reproduksi laki-laki itu ada beberapa. Ada sepasang testis. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian ada saluran-salurannya, contohnya apa saja. Kemudian kelenjar-kelenjar tambahan, contohnya apa saja, dan penis, ya. Ini teman-teman harus paham, ya, harus paham. Jadi kita akan bahas satu-satu. Testis. Testis itu apa fungsinya? Dia sebagai kelenjar penghasil sperma dan hormon testosteron. Ibaratnya, testis itu adalah pabriknya. Pabrik hormon laki-laki yang disebut dengan androgen atau testosteron. Kalau misalnya testosteron itu atau pabriknya itu tidak mampu memproduksi bahan atau testosteron, ya sudah, berarti hormon kelaki-lakiannya itu akan berkurang sehingga akan mempengaruhi fertilisasi atau kesuburan laki-laki, akan mempengaruhi bagaimana maskulinisasinya laki-laki gitu ya. Makanya ada laki-laki yang ke arah keibuan, ya, lemah gemulai, itu bisa salah satu dikatakan bahwa kekurangan hormon testosteron. Artinya dia lebih sedikit, ya, bukan lebih sedikit, artinya berbeda pada umumnya testosteron pada laki-laki. Jadi itu ya, testis fungsinya untuk sebagai penghasil spermatozoa dan hormon androgen atau testosteron. Nah, apa sih saluran-saluran dari sistem reproduksi laki-laki? Ada epididymis, ya. Kemudian ada vas deferens. Epididymis, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ya, silahkan bisa melihat di gambar ini, epididymis, ya. Itu adalah mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara 3 minggu. Jadi, kalau misalnya sperma laki-laki itu tidak dikeluarkan, maka dia akan disimpan di dalam epididymis. Makanya, semakin sering dikeluarkan, kekentalannya itu kan akan berkurang, ya, encer. Makanya, mohon maaf kalau hubungan suami istri, ya, tentu saja suami istri itu berarti dilakukan pada suami dan istri, ya. Itu ada aturan-aturan di mana untuk mendapatkan suatu kualitas yang bagus, sperma yang bagus, itu 1 minggu paling tidak melakukan hubungan berapa kali. Semakin lama tidak dikeluarkan, maka dia akan semakin
kental ya, karena penyimpanan. Nah, kalau nggak dikeluarkan akan dikemanain Bu? Itu akan diserap kembali ya. Jadi epididymis ini mengabsorpsi, menyerap sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara 3 minggu. Selama 3 minggu itu tidak dikeluarkan ya, berarti akan diserap, diedarkan kembali begitu. Kemudian diproduksi terus seperti itu ya. Nah, phase different itu apa? Phase different itu adalah ini ya, itu adalah saluran penghubung epididymis dengan uretra dan penis. Ya, nih seperti ini. Jadi ini ada kandung kemih, ya, kandung kemih. Nah, ini akan antara uretra dengan penisnya laki-laki itu akan dihubungkan oleh yang namanya vas deferens. Ya. Jadi di bagian ujungnya ini terdapat saluran untuk ejakulasi, ya. Jadi ini saluran untuk mengeluarkan sperma. Makanya kalau kita lihat uretranya laki-laki itu memiliki 2 fungsi, sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem perkemihan, ya. Gitu. Nah, apa kelenjarnya? Kelenjar tambahannya adalah vesica seminalis, ya. Vesica seminalis ini ya, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, kemudian asam askorbat dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Jadi yang memberikan makan itu siapa? Adalah vesica seminalis. Jadi sperma itu di dalam sperma itu mengandung beberapa kandungan ya. Kandungannya itu adalah fruktosa, asam askorbat dan asam amino. Nah, kemudian itu sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Jadi di situ ada suatu selaput atau pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Nanti kita akan bahas gimana proses dari pembuahan, ya. Gitu. Kemudian semen dengan air mani ya, dengan spermatozoa itu berbeda. Cairan yang terdiri dari sperma dengan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Jadi Bu Nova mohon ini untuk dipahami ya. Uretra itu yang mana ya. Kemudian penis itu yang mana? Ini kandung kemih ya. Ini suprapubik, kemudian ini rektum ya. Nah, ini anusnya. Ini kolonnya, kalau ini kan masuk ke dalam sistem pencernaan. Ini vesica seminalis, ini adalah ductus ejakulasi ya. Kemudian ini kelenjar prostat ya, yang mungkin dia bisa membesar ya. Kemudian kelenjar koper inilah yang menghasilkan cairan atau cairan pelicin sebelum melakukan hubungan seksual ya. Jadi ada cairannya yang dihasilkan oleh laki-laki. Kemudian ini vas deferens ya, terus kemudian ada testis dan epididymis. Nah, kelenjar tambahan selain vas deferens tadi adalah kelenjar prostat ya. Nah, kelenjar prostat ini adalah menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Makanya bau sperma itu kan khas, dia berwarna putih, dia sangat bersifat basah. Berbeda dengan cairan perempuan. Kalau cairan perempuan itu sifatnya asam. Jadi asam dan basah nanti ketemu. Makanya beberapa orang yang terjadi infertilitas atau gangguan kesuburan ini bisa dipengaruhi oleh bagaimana kadar asam dan basa dari laki-laki dan perempuannya. Kalau perempuannya terlalu asam, tidak bisa juga gitu ya. Nah, terus sama juga dengan bagaimana kebasaan atau pH dari sperma laki-laki itu juga akan mempengaruhi bagaimana fertilitas atau kesuburan dari laki-laki. Nah, cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas deferensia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Jadi itu yang tadi Bu Nova sampaikan bahwa ada penyeimbang. Jadi cairannya perempuan itu kan asam. Nah, ini akan dinetralisir oleh sperma yang bersifat basah gitu ya. Sehingga nanti sperma itu bisa bergerak aktif. Ya, gitu. Nah, ini kelenjar tambahan atau kelenjar koperi ya, atau bulbo koperi ini yang tadi Bu Nova sampaikan, dia sebagai penghasil cairan pelicin ya.
Nah, penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Saya kira teman-teman juga paham ya. Nah, ini adalah bentuk dan bentuk dari sperma yang normal itu seperti ini ya. Ada kepalanya, kemudian ada badannya dan ada ekornya. Gitu ya. Ini seperti ini yang bentuk yang normal seperti ini. Nanti akan ada banyak bentuk-bentuk yang tidak normal sehingga nanti akan mempengaruhi salah satu kesuburan dari laki-laki. Ya, ini ekornya. Gitu ya. Nah, bentuknya itu macam-macam ya, ada kepalanya 2 gitu spermanya ya, kemudian ada yang buntutnya juga 2, kepalanya besar atau kepalanya kecil. Pokoknya intinya kalau bentuknya tidak normal secara morfologi itu jelas akan mengganggu kesuburan dari laki-laki ya, tidak akan berkualitas nanti dalam melakukan pembuahan kepada sel ovum. Nah, ini untuk alat reproduksi perempuan terdiri dari sepasang ovarium ya, sepasang ovarium. Kemudian tuba palopi ya, tuba palopi, kemudian uterus ya atau rahim, kemudian vagina ya, vagina dan beserta lehernya tentunya ya, ini leher rahim, ini vagina ya, kemudian organ kelamin bagian luar. Nah, kita sekarang akan berbicara indung telur ya atau ovarium. Di sini adalah kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Jadi kalau laki-laki kan indung telurnya laki-laki atau pabriknya laki-laki itu testis. Pabriknya perempuan itu adalah ovarium atau indung telur. Jadi kualitas bagus tidaknya ovum atau sel telur yang dihasilkan oleh perempuan ini tergantung dari ovariumnya di sini ya. Itu. Bagus tidaknya estrogen yang dihasilkan dari perempuan juga tergantung dari ovariumnya yang ada di sini. Tuba palopi ya. Tuba palopi ini adalah dia saluran telur. Di sini ada uterus atau rahim. Untuk yang menghubungkan ke ovarium adalah tuba palopi. Ya, jadi dia menyalurkan sel telur ke uterus dengan gerakan peristatik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Jadi, teman-teman, pada saat sel telur ini dihasilkan oleh ovarium, misalnya ini ada sperma masuk ya. Sperma masuk, dia nanti akan mencari di mana itu sel telur berada. Nah, pada saat sel telur itu dilepaskan, dia akan ketemu dengan sperma. Nah, nanti pertemuannya itu antara sperma dengan sel telur itu disebut dengan zigot. Nah, zigot itu nanti setelah menempel, dia tergantung dia mau nempel di mana. Harusnya dia nempelnya di dinding rahim, plek seperti ini. Tapi kalau dia nempelnya itu begitu ketemu, kok dia nggak bisa ke rahim, tapi dia ketemu di tuba palopi, misalnya ketemu di sini misalnya, dia nanti akan zigotnya nanti akan berkembang di sini, sehingga nanti itu yang dinamakan adalah kehamilan di luar kandungan ya, atau bahasa medisnya adalah KET ya, kehamilan ektopik ya gitu. Ada juga malah justru kasus yang sampai dengan zigotnya itu sampai ke abdomen ya, peritoneum. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Jangan sampai ya. Jadi normalnya dia harus tertanam atau bernidasi di rongga rahim. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat ini, anggaplah ini ya, ada sel ovum, ada sel ovum yang bergerak ya. Nah, ini nanti dia akan kalau ada sperma ya, dia nanti akan tertanam. Harusnya dia tertanamnya di sini ya. Gitu. Nah, uterus di sini, uterus adalah tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan volume uterus ini bisa berkembang sampai 500 kali. Makanya ada bayi kembar 11 gitu ya. Dia bentuknya seperti alpukat ya, persis seperti alpukat. Nah, tapi dia bersifat elastis, bisa sampai berkembang sampai 500 kali ya, gitu. Kemudian ini vagina. Vagina adalah tempat penis pada saat kopulasi ya, atau masuk dan sebagai jalan keluarnya bayi lahir pada proses kelahiran. Nah, ini untuk sistem reproduksi perempuan ya. Ada mons pubis ya, atau rambut-rambut pubis, dia sebagai stimulasi ya, kenikmatan ya. Kemudian labia mayora, ini adalah tertutup dan dia melindungi
bagian genital eksternal. Labia minora melindungi vaginal dan terbuka pada uretra dan bereaksi terhadap proses pencapaian orgasme, ya. Jadi kalau orgasme itu dia akan menegang semua termasuk labia minora. Perineum itu adalah yang daerah antara vagina dengan anus, ya, yang menonjol gitu, ya, yang menonjol seperti di tempat dari rambut-rambut atau mons pubis. Klitoris ini adalah sexual pleasure, ya, sebagai pusat kenikmatan. Kemudian vaginal vestibular, kemudian Bartolini. Nah, kelenjar Bartolini ini yang menghasilkan cairan pelicin, ya, pada saat misalnya perempuan itu terangsang ada cairan pelicin. Nah, ini dihasilkan oleh kelenjar Bartolini, ya, gitu. Nah, ini adalah proses, ini adalah kelenjar, ini testis, ya, ada sel Sertoli yang menghasilkan tadi testosteron tadi, ya, secara gambaran mikroskopik. Nah, sekarang kapasitasnya spermatozoa. Jadi, mengapa sih di antara berjuta-juta sperma yang dihasilkan, mengapa hanya satu sperma yang masuk ke dalam oosit? Makanya harusnya kan satu telur satu sperma yang terjadi, yang bisa membuahi gitu. Nah, kenapa begitu? Jadi, hanya beberapa sperma yang pernah masuk sampai yang disebut dengan zona pellucida. Jadi, 10, 20 atau 30 menit sebelum sperma yang kedua masuk, ya. Jadi di situ ada yang namanya zona pellucida yang hanya bisa ditembus oleh sperma-sperma yang kuat. Nah, zona pellucida ini dia ada ion kalsium, ya. Dia mengandung granula-granula, dia bisa menembus, dia mencegah pengikatan sperma yang lain dan bahkan menyebabkan sperma yang berikatan itu jatuh. Inilah yang menyebabkan bahwa kenapa hanya satu saja sperma yang berhasil. Siapa kuat, dia cepat, dan intinya di antara berjuta-juta sperma itu berlomba-lomba mana yang terbaik, itulah yang bisa akan mencapai zona pellucida. Zona pellucida itu adalah kalau bumi itu seperti atmosfer ibaratnya. Bumi itu adalah sel telurnya, atmosfer itu adalah zona pellucidanya. Sperma adalah meteornya, ya. Nah, kalau misalnya zona pellucida itu tidak mampu menahan meteor yang berjatuhan atau atmosfer itu sehingga akan mengakibatkan meteor itu akan bisa jatuh ke bumi. Sama dengan ini. Kalau anggaplah meteor itu adalah sperma, ya, kemudian ditahan, ya, ada zona pellucida, dia mengeluarkan granul-granul, dia mencegah pengikatan sperma yang lain, ya. Nah, itu dia nanti begitu sudah ada penyatuan dengan oosit dengan sperma, itu yang lain itu akan berjatuhan sperma yang lain. Itu sudah kodrat yang ilahi, ya. Jadi luar biasa sekali. Seharusnya satu sperma satu ovum, sehingga begitu dia satu sperma itu bernyatu dengan oosit, ya, atau sel ovum, itu dia akan terjadi depolarisasi listrik sehingga mencegah sperma selanjutnya untuk bisa membuahi, gitu, ya. Nah, ini contohnya adalah zona pellucida. Jadi ini ovumnya, ya, ini ada zona pellucida, ini berjuta-juta, bermiliar-miliar sel sperma yang nanti akan berlomba-lomba bergerak cepat bisa membuahi sel ovum di sini, ya, gitu. Nah, proses pembentukan spermatogenesis itu pembentukan sperma. Itu dipengaruhi oleh suhu, ya. Degenerasi sebagian besar sel-sel tubulus seminiferus dan spermatogonia. Jadi suhu baik itu terlalu panas atau suhu terlalu dingin di dalam testis itu akan bisa mempengaruhi pembentukan sperma. Sehat tidaknya spermatogenesis itu salah satunya dipengaruhi oleh suhu. Atau bentuk dari kelainan dari penisnya atau testisnya, ya, gagalnya testis turun dari abdomen ke dalam skrotum. Jadi kadang skrotumnya itu yang harusnya terisi testis tapi tidak terisi testis karena gagal turun. Nah, ini merupakan kelainan kongenital. Kemudian pengaruh jumlah sperma terhadap sterilitas, ya. Jadi jumlahnya itu harus sekian cc, ya. Misalnya kurang dari 5 cc, misalnya dia sudah akan mempengaruhi kesuburan seorang laki-laki. Kemudian bentuk morfologi, ya. Morfologi ada yang tadi kepala kecil, kepala besar, kemudian
kepalanya ada 2, kakinya ada 2, dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi kesuburan dari laki-laki. Bahkan juga motilitas atau pergerakannya. Ada yang pergerakannya timi-timi gitu, lambat gitu, ada yang cepat gitu ya. Nah, itu pergerakan atau seberapa kecepatan motilitas sperma bisa membuai sel ovum itu juga akan berpengaruh terhadap kesuburan atau fertilitas seorang laki-laki. Makanya kalau seorang pasangan suami istri sudah menikah sekian tahun, kemudian jangan dikira yang mandul itu hanya perempuan saja, laki-laki itu juga bisa mandul, karena terkait dengan bagaimana kualitas spermanya. Nah, ini adalah gambar-gambar abnormalitas morfologi dari sperma. Ini bentuk-bentuk yang sangat-sangat tidak normal ya. Ada yang bengkok ya, ada yang kepalanya saja, ya, ada yang hanya kepalanya 2 seperti ini ya, ada yang bengkok gitu dan lain sebagainya ya. Nah, Bu Nova tidak akan berbicara tentang ini hanya sekilas saja, nanti akan lebih banyak dibicarakan pada proses fisiologi ya, bagaimana proses rangsangan seksual laki-laki. Nah, ini tidak Bu Nova bahas ya, nanti Bu Nova bahas di lain kesempatan saja. Semester berikutnya kita akan membahas bagaimana perilaku seksual baik laki-laki dan perempuan. Itu ya. Dari tahapan excitement, kemudian fase leteu, orgasme, dan fase resolusi. Fase excitement ini adalah di mana fase di mana penisnya flaccid. Flaccid itu artinya belum berdiri tegak ya, artinya dia masih semi ereksi ya. Kemudian ini sudah dimulai dengan adanya rangsangan ya, ini sudah ada mulai rangsangan. Kemudian fase plateu ini sudah ada sekresi koper, jadi ada sel pelicin mani yang dikeluarkan, kemudian mencapai orgasme sel puncaknya, dan fase resolusi setelah orgasme ya. Nah, ini nanti ini excitement ya, dia dari tidak terstimulasi, terstimulasi sebagian sampai dengan dia penuh stimulasi. Kemudian fase plateu ini keluar cairan ya. Kemudian orgasme, di sini semuanya menegang, semuanya berkontraksi vas deferens, kemudian penis, kemudian kontraksi uretra, ini semuanya ini berkontraksi untuk mencapai orgasme, dan ini adalah resolusi ya. Setelah orgasme dia akan mencapai resolusi atau istirahat ya. Ini sama seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah beberapa kelainan fungsi seksual pada pria ya. Ada kelainan kelenjar prostat atau BPH, di mana biasanya prostat pada pasien lansia ya, pembesaran kelenjar prostat, atau terjadinya hipogonadisme atau kekurangan hormon androgen pada laki-laki, kemudian atau kelebihan hormon androgen pada laki-laki itu juga tidak bagus, atau mungkin bahkan adanya tumor di testis. Gitu ya. Nah, untuk sistem reproduksi perempuan ini kita akan berbicara tentang maturasi. Nanti kita akan bahas bahwa ada pembahasan di nanti semester kedua tentang fisiologi. Ini adalah proses di mana pematangan maturasi dari usia 11 tahun, misalnya tumbuhnya rambut, kemudian mulai tumbuh payudara ya. Di usia 12 tahun itu tumbuhnya rambut di ketiak, kemudian menarche atau mens pertama di usia-usia 11 sampai 12 tahun. Kalau sekarang kan mensnya itu muda-muda ya, kelas 5 atau bahkan kelas 4 itu sudah menstruasi. Kalau dulu, zamannya dulu Bu Nova itu SMP ya baru mens pertama kali, karena sekarang kan gizinya sudah bagus gitu ya dibandingkan dengan yang dulu, karena proses gizi itu juga akan mempengaruhi bagaimana mens pertama kali dari sang anak ya, perempuan. Kemudian akan menstruasi secara teratur, dan apakah akan ada mengalami menstruasi pain atau nyeri pada menstruasi. Nah, apa sih proses menstruasi itu? Proses menstruasi itu apabila ovum tidak dibuahi, ya, jadi dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah itu akan luruh atau runtuh, akan rusak, ya. Nah, makanya kalau orang hamil itu tidak akan mungkin menstruasi, gitu, karena akan dibuahi sehingga dinding rahimnya itu akan semakin akan tertanam oleh zigot tadi antara sel telur dan
sperma ya gitu. Jadi luruh pembuluh darahnya, sehingga prosesnya luruhnya itulah terjadi proses menstruasi, keluar darah. Nah, ini siklus-siklus menstruasi, ada siklus endometrial, siklus ovarium, dan siklus vagina ya. Fasenya adalah fase menstrual, proliferasi, dan fase sekresi. Biasanya fase menstruasi itu kan 1-5 hari. Fase proliferasi itu adalah 5-14 hari, dan fase sekresi itu adalah 14-28 hari. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini adalah fase menstruasi seperti ini ya. Fase menstruasi ini akan banyak pembuluh darah, dia akan runtuh. Kemudian fase proliferasi, ini fase sekresi, kemudian nanti fase menstruasi lagi, seterusnya seperti itu ya. Nah, ini Anda lihat nih, menstruasi di sini kan luruh pembuluh darahnya karena tidak ada sperma yang masuk ya. Nah, kemudian akan berubah jadi fase proliferasi, kemudian sekresi dan lain sebagainya, terus kemudian akan menstruasi lagi dan lain sebagainya ya. Nah, ini fase proliferasi, sekresi ya. Saya tidak akan membahas lebih dalam. Nah, ini seperti ini. Saat proses menstruasi ini akan gambaran kavitas di dalam uterusnya dia seperti ini, kemudian proliferasi dia akan menebal, ini semakin menebal berkelok-kelok itu fase sekresi, nanti setelah menebal berkelok-kelok itu nanti akan pecah jadilah proses menstruasi seperti ini ya. Nah, hormon plasma pada saat menstruasi itu adalah saat proses menstruasi itu yang tertinggi di sini yang merah itu adalah hormon LH, kemudian ditambah dengan hormon progesteron di sini, kemudian hormon estrogen ya, dan hormon FSH paling rendah ya saat menstruasi. Nah, ini seperti ini menstruasi luruh pembuluh darah. Nah, fase ovulasi itu di sini ya. Fase ovulasi fase pembuahan ya. Jadi kalau mau masa subur ya ini berarti di fase ovulasi. Apa sih ciri-cirinya masa ovulasi? Pada saat teman-teman itu, terutama yang perempuan ya. Nah, seperti ini. Kan kadang kalau kita sebelum menstruasi atau beberapa hari menjelang sebelum menstruasi itu akan ada proses cairan lendir kita akan bisa ditarik panjang tanpa terputus, itulah maksimalnya masa subur. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah menikah, ingin melihat bahwa saya masa subur atau tidak, tinggal dilihat saja cairannya yang keluar misalnya ya, karena mesti ini bukan hal yang tabu, tapi ini memang teman-teman harus paham. Jadi dia bisa sampai 15-20 cm bisa dipanjangkan ya, tanpa terputus, berarti itu adalah maksimal teman-teman itu berada di dalam masa subur. Tapi kalau pendek putus ya berarti minimal masa suburnya ya gitu. Oke, ini saya kira tidak perlu Bu Nova sampaikan ya. Nah, ini adalah proses tadi ovulasi, proses keluarnya ovum dari sperma. Ini Anda lihat, ini adalah ovum yang dihasilkan ya. Ini gambar ini belum ada zigot. Ovum akan bergerak ke rahim, bersamaan dengan proses ini dinding rahim menjadi lebih tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Nah, ini tinggal nanti ada sperma masuk atau tidak. Gitu ya. Ini sama fase seksual pada perempuan ya. Sama dengan laki-laki, fase aksetemen, fase pleiteu, fase orgasme dan resolusi. Gambarnya juga sama seperti ini. Ini pada saat tidak terangsang. Ini adalah fase saat terangsang ya. Semuanya sudah mulai menegang. Kemudian fase pleiteu ini sudah keluar cairan pelicin ya dari Bartholini gland atau kelenjar Bartholini. Kemudian fase orgasme ini semuanya menegang semuanya. Nah, ini fase resolusi ya, fase istirahat. Gitu ya, ini sama. Gitu ya. Mungkin secara garis besar ini adalah G-spot ya. Nah, ini G-spotnya perempuan ini ada di sepertiga daerah atas nih. Lokasi G-spot ini adalah puncak kenikmatan dari perempuan pada saat
masuk. Ini kita ibaratkannya ini mons pubis. Nah, ini didorong masuk dia ke atas ya. Inilah puncak dari titik dari G-spotnya perempuan ya, sepertiga jari ya. Nah, ini proses fertilisasi atau pembuahan tadi itu ya. Ini zona pellucida yang sudah Bu Nova sampaikan tadi. Nah, ini adalah proses pembuahan seperti ini. Ini misalnya sel ovum. Anda lihat ini ada sel telur, ini ada sperma. Ya. Ya, ini ada, tapi kenapa nggak gerak ini spermanya ya? Nah, ini Anda lihat, ini ada sel ovum. Ini ada sperma masuk, seret, dia akan mencari sperma ini. Proses fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan sel ovum yang matang, ini akan mencapai sini. Nah, kalau ini setelah ketemu, terjadilah zigot, terbentuklah zigot ya, pertemuan antara sel ovum dan sel sperma. Ini harusnya dia kembali ke dinding rahim ini, dia akan bernidasi atau nempel. Nah, nanti nempel ini zigot ini akan berkembang biak, jadilah janin, embrio ya, embrio janin. Nah, tapi kalau pertemuan yang tadi itu antara sperma dan sel ovum itu dia ketemunya di sini di tuba fallopi ya, jadi nanti jadinya hamil di luar kandungannya. Oke. Mungkin itu ya dari Bu Nova. Ini hanya gambar-gambar janin saja, janin kembar dan lain sebagainya. Ini juga sama, kelainan sekresi ovarium pada perempuan ya, hipogonadisme, menstruasi tidak teratur ya. Nah, ini adalah himen atau selaput darah. Amenor itu tidak menstruasi. Biasanya orang yang tidak menstruasi itu bisa karena berat badan yang berlebihan atau kelainan bawaan, misalnya himennya imperforatus, artinya dia bampet ya gitu ya. Karena himen itu bentuknya macam-macam ya. Yang dulu Bu Nova baca itu 7, mungkin sekarang ada penemuan baru lagi ya, ada yang bentuknya laba-laba, ada yang segitiga, ada yang jaring-jaring dan lain sebagainya. Makanya kalau orang perempuan tidak mens itu harus dicek dulu apakah dia mengalami himen imperforatus ya, atau himennya itu selaputnya ini dia sama sekali tidak berlubang ya gitu. Ini adalah penyakit-penyakit. Ini mungkin yang Bu Nova